Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman Febriansyah dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang networking model. Yang pertama, mari kita bahas dulu mengenai konsep. Kita mengetahui bahwasanya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang paling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber data satu sama lain. Lalu, ada langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan. Tentunya kita perlu mengutamakan atau menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, di antara langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari networking model. Selanjutnya, sebenarnya networking model itu apa sih? Mari kita bahas. Jadi, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komutasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Karena itu, terjadinya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Selanjutnya, untuk saat ini networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Lalu, ada sebelum networking model lahir, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Ini adalah contoh gambar before over networking model exist. Di sini kalian bisa lihat, ini ada contoh gambarnya. Setelah itu, ada salah satu contohnya pada tahun 1974, IBM membuat networking model miliknya yaitu Networking Architecture atau bisa disingkat SNA. Dan vendor dua lain pun membuat networking modelnya tersendiri. Nah, misalnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor ya, teman-teman, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antara vendor-vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya tersendiri. Maka dari itu, datanglah Open Networking Model, yaitu membuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor-vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model dan sama entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Selanjutnya di sini ada contoh Open Networking Model OSI model atau OSI model. Di sini ada gambar. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada beberapa gambarnya. Lalu selanjutnya OSI model atau OSI dibuat oleh lembaga ISO. Sedangkan TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD. Dan untuk saat ini, yang familiar dan sering digunakan adalah TCP/IP. Meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran. Akan tetapi, tujuan dari keduanya itu adalah sama ya teman-teman. Nah, setelah Open Networking Model exist dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. Di sini ada gambar lagi. Teman-teman bisa dilihat ada vendor 1, IBM, vendor 2. Nah, di sini ada gambar ya, teman-teman bisa kalian lihat. Di sini ada TCP/IP model, contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat ada aplikasi, transport, internet, networking access, dan lain-lain. Kalian bisa lihat saja ya teman-teman. Lalu setelah itu ada TCP/IP model, merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda networking itu bisa saling komunikasi. Selanjutnya, teman-teman, nah itu membantu dalam memahami setiap networking model. Itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Jadi, TCP/IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, teman-teman, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer ya, teman-teman. Selanjutnya, di TCP/IP itu secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer. I,
T, I, dan N. Namun, penerapan dalam real network lebih mudah untuk dipecah menjadi 5 layer, yaitu A, T, N, D, dan P. Begitupun pada EXAM atau XM, CCNA. Di Cisco itu menganggap bahwa TCP/IP terdiri dari 5 layer, yaitu ada client. Di sini bisa kalian lihat ya, ada client dan server. Di sini ada gambar, bisa kalian atau teman-teman bisa lihat atau screenshot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai atau pembahasan mengenai IP model atau TCP/IP model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Dubriansyah. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai IP model. Di sini ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi, menjembatani antar aplikasi dengan network. Setiap layer memiliki contoh protokolnya tersendiri. Contoh dari application layer yang sering ditemukan dan dipelajari adalah HTTP. Di sini ada contoh gambar TCP/IP application layer. Teman-teman bisa lihat atau bisa screenshot juga ini untuk gambarnya. Selanjutnya ada HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ada ilustrasi gambarnya pada gambar di atas. Ini adalah contoh gambarnya yang tadi saya bilang. Selanjutnya ada klien dan ada web server. Jadi simpelnya kita membuat suatu website, maka sebenarnya kita akan mengakses web server dari website tersebut. Ketika klien melakukan request suatu website, maka nanti kita web server akan reply request tersebut. Isi balasan request yaitu terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header, itu akan ada banyak sekali informasi. Di antaranya informasi adalah informasi status dan banyak sekali informasi status di antaranya 200 OC dan 404 not found. 200 OC bahwa request yang digunakan oleh klien itu berhasil. Selanjutnya ada 404 not found terjadi ketika klien melakukan request ke URL yang tidak ditemukan. Contoh, misalnya kalian mengakses URL halaman about suatu website, akan tetapi website tersebut tidak memiliki halaman about. Maka informasi yang ditampilkan adalah 404 not found. Kalau misalnya ada, maka website akan memberikan status 200 OK. Nah, selanjutnya selain HTTP header, maka nanti web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah direquestkan oleh klien ya teman-teman. Jadi ini merupakan contoh bagaimana HTTP bekerja. Oke teman-teman. Selanjutnya tidak hanya HTTP, ada contoh lain dari application layer seperti mengirim email, SNTP, atau menerima email. Selanjutnya, jadi setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer itu pasti komputer menggunakan application layer. Kitanya saja mungkin tidak sadar karena sudah dilakukan secara otomatis. Jadi, memproses data dengan header berdasarkan protokolnya. Mungkin kita tidak sadar dalam menggunakan application layer. Di sini ada contoh application praktik layer di GPT. Kita bisa menggunakan topologi seperti yaitu ada komputer dan server yang saling terhubung. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh gambar ya. Ada server, PT server, PC, PT, PCO. No. Selanjutnya, server layaknya seperti komputer hanya dengan tampilannya yang berbeda dan juga server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibanding dengan komputer biasa. Karena server perlu memberikan dan menyajikan servis yang besar. Kita bisa konfigurasi IP pada server dan VC yang pastikan keduanya saling ping atau saling berhubungan. Selanjutnya, kita akan mencoba aplikasi layer, salah satunya HTTP. Kita bisa masuk ke server dan by default untuk servernya si protokol HTTP sudah mode on. Jadi, kita bisa mengakses tampilan website yang dimiliki oleh server dengan mengetik
IP address-nya saja pada bagian URL. Selanjutnya kita beralih untuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu transport layer. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah selesai mengenai pembahasan yang tadi. Kita melangkah ke depan untuk transport layer. Kali ini kita akan membahas layer berikutnya, yaitu transport layer. Nah, di sini kalian ketahui bahwa jika di application layer terdiri dari banyak sekali contoh seperti HTTP, SMTP, TLI, IMAP, SSH, DSB. Akan tetapi, jika di transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Dan fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer. Salah satu servis yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu, adalah error recovery machine. Berikut contoh ilustrasinya. Di sini ada gambar ya. Saya akan zoom. Di sini ada gambarnya TCP error recovery. Di sini ada website server yang error. Selanjutnya, teman-teman, cara kerja error yang disediakan oleh TCP ketika suatu klien melakukan request ke web server suatu website nantinya akan direply dengan respon. Selanjutnya, kalau misal di application layer itu respon hanya berupa HTTP, respon yang berisikan HTTP header dan data. Nah, pada bagian transport layer, HTTP dan data disebut akan ditampilkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Selanjutnya teman-teman, nah misalnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Mungkin jaringannya itu overload, artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth tidak mencukupi. Jika terjadi kejadian seperti ini, maka nanti kalian akan melakukan request lagi dan nantinya web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang tadi. Memastikan atau tanda kutip ya, memastikan data terkirim dengan baik. Itu adalah beberapa penjelasan singkat mengenai transport layer. Selanjutnya kita lanjut saja atau gabung saja. Selanjutnya kita akan melangkah lebih maju lagi daripada tadi, yaitu pembahasan mengenai network layer. Jika digunakan atau jika di network layer itu hanya ada satu contoh yaitu IP ya teman-teman. IP merupakan nama dari perangkat komunikasi pada jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing. Untuk sekarang IP menyediakan dua versi yang dapat digunakan yaitu versi 4 dan versi 6. Di sini ada satu addressing. Di sini ada gambarnya juga dari komputer satu. Ini adalah IP-nya yaitu adalah 192.168.1.1. Dan untuk komputer 2-nya ada 192.168.1.2. Di sini teman-teman bisa dilihat atau bisa juga screenshot. Ada contoh gambarnya dari komputer 1 dan komputer 2 memiliki IP yang berbeda. Yang kedua adalah routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP dibandingkan bagian network layer. Di sini ada pembahasan lainnya, yaitu selanjutnya ini ada juga gambar TCP IP network layer routing. Di sini ada rumah, perkantoran, di sini bisa saling terhubung. Itu adalah penjelasan singkat mengenai network layer ya teman-teman. Di sini kalian bisa dilihat saja, ini ada gambarnya. Lalu selanjutnya kita melangkah lagi mengenai data link dan typical layer. Typical layer. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua layer sekaligus, yaitu data link dan physical layer. Untuk data link, itu mendefinisikan protokol yang digunakan atau dibutuhkan pada physical layer. Nah, physical layer itu apa sih? Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik yang digunakan untuk menghubungkan antar device.
Jadi, semisal kita mempunyai satu perangkat yang ingin komunikasi dengan perangkat lainnya, maka dibutuhkan perantara yang dihubungkan baik itu menggunakan wired atau wireless. Di sini ada gambar dari komputer satu, komputer 2. Selanjutnya teman-teman, jadi physical layer mendefinisikan secara nyata apa yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam hal ini, bisa kita menggunakan kabel UTP atau UTP untuk yang berbasis wireless dan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasis wireless. Dan kita kembali lagi terkait data link yang di mana layer ini berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang digunakan oleh HiFi layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer ialah FCS atau frame sequence atau yang berfungsi untuk error detection bisa berdeteksi kalau ada error, namun hanya mendeteksi error saja tanpa ada recovery. Jadi, berbeda dengan yang ada di TCP pada transport layer sebelumnya. Jadi, teman-teman, kalau yang recovery itu mengirimkan ulang, adapun detection itu hanya mendeteksi. Jadi, secara sederhana adalah ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link. Maka data link akan bekerja sama dengan transport layer dalam deteksi dan verify error. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan ini di data link physical layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Pino Febriansyah. Saya ingin membahas TCP model. Di sini kita akan lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya. Di sini ada escapulation dan descapulation and name of TCP/IP messages. Saat ini telah lengkap sudah kita membahas terkait layer yang tersedia pada TCP/IP model. Dan pada kesempatan kali ini mari kita mengenal terkait istilah escapulation dan descapulation. Descapulation yaitu membungkus data dengan beberapa header. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Jadi, kita memiliki data yang bermula dari application layer yang kemudian akan diarahkan ke transport layer. Di bagian ini akan ditambah TCP, UDP, header. Kemudian dilanjut ke network layer. Bagian ini akan diberikan header berupa IP. Setelah itu dilanjut data link layer. Pada bagian ini akan ditambahkan header dan leader. Kemudian ketika sampai pada bagian hypical layer itu sudah berbentuk bit. Di sini ada escapulation dan descapulation. Teman-teman bisa lihat atau bisa screenshot. Ini saya di zoom, ada data, data TCP, IP, data link, terus ada di receivernya ada data TCP sama ya teman-teman. Selanjutnya kemudian biner yang akan dikirim ke receiver, maka yang digunakan oleh receiver ialah descapulation. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman. Yang dilakukan oleh sender ialah escapulation, yaitu membungkus data hasilnya dengan beberapa header sampai akhirnya berbentuk bit kemudian akan dikirim ke server. Dan ketika sampai server, bitnya itu akan dilakukan proses escapulation agar menjadi data lagi. Di sini ada name of TCP IP messages, ada application layer data, transport layer data TCP header, terus ada segment, ada network layer, data TCP header, ada IP packet, ada data link layer, ada data TCP header, ada IP DL header dan DL trailer. Terus ada yang terakhir ada frame. Di sini teman-teman ada gambar lagi. Kalian teman-teman bisa screenshot, bisa dipahami dari video ini ada aplikasi layar HTTP. Di sini ada gambar ya kalian teman-teman. Di sini ada selanjutnya ada OSI layer model. OSI layer model, pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa terdapat dua open networking model yang familiar.
pada tersedia saat ini, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Selanjutnya teman-teman, dan sebelumnya juga sudah kita singgung bahwa saat ini yang digunakan hanya model TCP/IP. Kenapa TCP/IP? Karena perkembangan protokol dan perkembangan model TCP/IP itu yang lebih dominan. Itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP/IP model. Adapun OSI atau OSI model sudah tidak digunakan lagi. Akan tetapi untuk pembelajaran networking saat ini juga bisa dipatokan dan sering membahas terkait OSI model karena mudah dipelajari. Di sini ada OSI model vs TCP/IP model. Di sini ada application, terus ada presentation, ada aplikasi. Di sini ada gambar ya. Kalian atau teman-teman bisa screenshot saja atau bisa dipahami lebih lanjut lagi. Untuk pembahasan selanjutnya ada sebenarnya dua-duanya gak terlalu penting atau bukan gak terlalu penting ya teman-teman, gak terlalu berbeda. 4 layer bawah sama, perbedaannya terdapat di 3 layer atas. Penamaan setiap messages-nya pun juga berbeda. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk di sisi perkembangan protokolnya atau model TCP/IP lebih dominan dibanding OS atau OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit digunakan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah gede, teman-teman. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO lalu pada tahun 1984 yaitu dengan nama OSI. Di sini atau bisa juga disebut OSI 7 layer model. Supaya ada penyamaan spesifikasi yang umum yang bisa digunakan oleh banyak vendor. Lalu di sini ada lapisan OSI model atau OSI layer. Terdapat 7 lapisan pada OSI model. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk kesimpulannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini saya akan zoom. Ada networking model, define how computer can communicate, ada head order. Di sini ada 4 poin. Lalu selanjutnya bisa teman-teman lihat ya atau saksikan untuk video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau salah kata yang saya sebutkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.